Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Irfan Nurdin dari jurusan Matematika, Program Studi Pendidikan Matematika kelas C. Saya akan menjelaskan materi ke-6, yakni Islam, agama yang mencegah kekerasan dan ketidakmanusiaan. Indikatornya ada dua. Yang pertama yakni agama dan tantangan radikalisme. Kemudian yang kedua, Islam memerangi kekerasan dan ketidakmanusiaan. Islam adalah agama yang mencegah kekerasan dan ketidakmanusiaan. Ajaran Islam mengajarkan nilai-nilai perdamaian, keadilan, kasih sayang, dan toleransi terhadap sesama manusia. Banyak umat Islam di seluruh dunia yang menjalankan ajaran Islam dengan damai, berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap agama dapat disalahgunakan oleh individu atau kelompok tertentu untuk membenarkan tindakan kekerasan. Oleh karena itu, penting untuk memahami ajaran agama secara menyeluruh dan tidak menggeneralisasi seluruh komunitas berdasarkan tindakan individu atau kelompok yang ekstrim. Agama termasuk Islam sering dihadapkan pada tantangan radikalisme. Radikalisme adalah interpretasi ekstrim dan salah dari ajaran agama yang menghasilkan tindakan kekerasan dan ekstremisme. Tantangan radikalisme dalam agama dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi munculnya radikalisme dalam agama adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketidakpuasan sosial. Ketidakpuasan sosial termasuk ketidakadilan, kemiskinan, dan ketidaksetaraan dapat menciptakan ketegangan dan frustasi di kalangan individu atau kelompok tertentu. Hal ini dapat memicu mereka untuk mencari solusi ekstrim, termasuk melalui radikalisme agama. Yang kedua, pendidikan yang salah. Pendidikan yang salah atau kurang berkualitas dapat menyebabkan pemahaman yang keliru tentang ajaran agama. Kurangnya pemahaman yang benar tentang nilai-nilai toleransi, perdamaian, dan kasih sayang dalam agama dapat memicu interpretasi yang ekstrim dan radikal. Yang ketiga, pengaruh politik. Politik dapat memainkan peran penting dalam mendorong atau memanfaatkan radikalisme agama. Beberapa kelompok politik dapat menggunakan agama sebagai alat untuk mencapai tujuan politik mereka, yang dapat mengarah pada radikalisasi dan kekerasan. Yang keempat, media sosial dan internet. Kemajuan teknologi, khususnya media sosial dan internet, telah memberikan platform yang luas bagi penyebaran ideologi radikal. Propaganda dan rekrutmen online dapat mempengaruhi individu yang rentan dan memperkuat pandangan ekstrem mereka. Materi yang kedua yakni Islam memerangi kekerasan dan ketidakmanusiaan. Islam sebagai agama memiliki ajaran yang jelas tentang perdamaian, keadilan, dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Beberapa poin penting yang menunjukkan bahwa Islam mencegah kekerasan dan ketidakmanusiaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ajaran kasih sayang. Islam mengajarkan pentingnya kasih sayang dan belas kasihan terhadap semua makhluk hidup. Al-Quran menggambarkan Allah sebagai Maha Penyayang dan Maha Pengasih, dan mengajarkan umat muslim untuk meneladani sifat-sifat tersebut. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan. Islam menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan di antara umat manusia. Semua orang, tanpa memandang ras, suku, atau agama, memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan dengan adil. Yang ketiga, larangan kekerasan. Islam melarang tindakan kekerasan yang tidak adil dan tidak beralasan. Al-Quran menyatakan bahwa membunuh satu orang adalah seperti membunuh seluruh umat manusia, kecuali dalam kasus pembelaan diri atau dalam konteks perang yang diatur dengan ketentuan yang jelas. Yang keempat, dialog dan toleransi. Islam mendorong dialog antar agama dan toleransi terhadap keyakinan yang berbeda. Al-Quran menekankan pentingnya berinteraksi dengan orang-orang dari agama lain dengan cara yang baik dan damai. Yang kelima, perdamaian dan rekonsiliasi. Islam mengajarkan pentingnya perdamaian dan rekonsiliasi dalam mengatasi konflik. Umat muslim dianjurkan untuk mencari solusi damai dan berusaha memperbaiki hubungan yang rusak. Dalam prakteknya, banyak umat muslim di seluruh dunia yang menjalankan ajaran Islam dengan damai, berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan.
Namun, penting untuk diingat bahwa setiap agama dapat disalahgunakan oleh individu atau kelompok tertentu untuk membenarkan ketidakkekerasan. Oleh karena itu, penting untuk memahami ajaran agama secara menyeluruh dan tidak mengeneralisasi seluruh komunitas berdasarkan tindakan. Baiklah, itulah materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.